Assalamualaikum Sobat Tisha, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jasa Kiai Haji Hashim Ash'ari penentu tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Silahkan disimak sampai habis ya. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, Sobat Tisha Official, agar lebih semangat lagi untuk share-share berita terbaru. Oke, terima kasih. Pertaruhan jiwa dan raga bangsa Indonesia selama menghadapi penjajah puncaknya terjadi ketika kemerdekaan rakyat Indonesia akan diproklamasikan. Mereka melalui sejumlah penjajahan, baik oleh Belanda, Jepang, dan tentara sekutu yang dibonceng Nica, Belanda, untuk kembali melakukan agresi militer. Kesempatan kembali menduduki Indonesia dilakukan Belanda ketika sekutu berhasil mengalahkan Jepang pada 1945. Jepang sendiri pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1942. Saat Nippon mengaku sebagai saudara tua sehingga sebagian masyarakat Indonesia terkecoh. Namun, makin hari Jepang justru menampakkan belangnya sebagai negara yang juga ingin menjajah Indonesia. Keberhasilan sekutu mengalahkan Jepang memiliki konsekuensi bahwa negeri jajahan Jepang kembali ke pelukan sekutu, termasuk Indonesia. Namun, para tokoh pergerakan nasional, para pemuda, dan ulama tergerak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, karena terjadi kekosongan kekuasaan administrasi. Para pemuda berperan aktif menggerakkan dan mendorong Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Walau Soekarno sempat merasa bimbang memikirkan perjanjian Jepang dan sekutu itu, tetapi pada akhirnya sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sesuai tradisinya setiap hendak melaksanakan hal-hal penting, Soekarno meminta nasihat ulama. Ia meminta nasihat sekaligus restu pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Ash'ari terkait waktu dan tanggal kemerdekaan yang tepat. Meminta nasihat terjadi ketika Bung Karno dan kawan-kawan hendak memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Beberapa hari sebelum proklamasi kemerdekaan, Bung Karno sowan Kiai Hashim Ash'ari. Kiai Hashim Ash'ari memberi masukan, hendaknya proklamasi dilakukan hari Jumat pada Ramadan. Jumat itu Sayyidul Ayam, atau penghulunya hari, sedangkan Ramadan itu Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Hari itu tepat 9 Ramadan 1364 H, bertepatan dengan 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Hal itu sesuai dengan catatan Agung Irawan MN dalam Seng Penakluk Badai, biografi Kiai Haji Hashim Ash'ari, 2012, yang menyatakan bahwa awal Ramadan, bertepatan dengan tanggal 8 Agustus, utusan Bung Karno datang menemui Kiai Haji Hashim Ash'ari untuk menanyakan hasil istikharah para kiai, sebaiknya tanggal dan hari apa memproklamirkan kemerdekaan. Dipilihlah hari Jumat, Sayyidul Ayam, tanggal 9 Ramadan, Sayyidus Syuhur, 1364 Hijriah, tepat 17 Agustus 1945, dan lihatlah apa yang dilakukan Bung Karno dan ribuan orang di lapangan saat itu. Dalam keadaan puasa semua berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit untuk keberkahan negeri ini. Tak lama dari itu, sahabat Mbah Hashim semasa belajar di Mekah, Hijaz, yang memang selama itu sering surat menyurat, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Besar Palestina, untuk pertama kali memberikan dukungan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan hari kemerdekaan Indonesia dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kiai Haji Hashim Ash'ari. Lalu Kiai Hashim mengumpulkan para ulama secara bersama-sama untuk melakukan munajat kemudian istikharah agar Allah memberi petunjuk hari yang tepat. Maka setelah para ulama memusyawarahkan hasil istikharahnya, dipilihlah tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah yang secara kebetulan itu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Angka 9 adalah simbol numerik tertinggi,
Hari Jumat adalah penghulu atau rajanya hari dalam sepekan dan Ramadan adalah rajanya bulan dalam setahun. Adapun naskah proklamasi disusun dini hari jelang 17 Agustus 1945, di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, kini Jalan Imam Bonjol nomor 1. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno dan M. Hatta, Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh Soekarni, B.M. Diah, Sudiro, Mbah, dan Sayuti Melik. Beberapa orang Jepang, selain Maeda, juga ada di sana. Di antara peristiwa besar tersebut, sebelumnya para tokoh pergerakan nasional dan juga para ulama jauh-jauh hari telah mempersiapkan dasar negara yang akan menjadi pijakan Indonesia merancang undang-undang. Seperti dasar negara Pancasila yang pertama kali dimunculkan pada 1 Juni 1945. Hal itu menunjukkan rekam jejak perjuangan panjang bangsa Indonesia yang terus berupaya meraih kemerdekaan setelah pertarungan fisik dan senjata yang kerap kali terjadi. Para tokoh pergerakan nasional, termasuk para ulama pesantren berjuang mempersiapkan diri untuk menjadi sebuah negara dengan merancang dasar negara. Di sini Kiai Haji Wahid Hasyim berperan besar. Fakta ini membantah klaim Belanda yang mengatakan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah bentukan Jepang. Padahal sudah diperjuangkan dan telah dipersiapkan secara matang oleh para tokoh bangsa. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini, Belanda hanya mengakui penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Peran Nahdlatul Ulama dalam mempersiapkan berdirinya negara bangsa bahkan dilakukan 5 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan resmi menunjuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memegang tampuk kepemimpinan nasional dalam Muktamar ke-15 Nahdlatul Ulama pada 15-21 Juni 1940 di Surabaya, Jawa Timur. Selain sejumlah problem bangsa, dalam muktamar ini, Nahdlatul Ulama membahas sekaligus memutuskan perihal kepemimpinan nasional. Keputusan ini berangkat dari keyakinan Nahdlatul Ulama bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia akan segera tercapai. Khairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, 2010. Hal itu ditindaklanjuti dengan menggelar rapat tertutup guna membicarakan siapa calon yang pantas untuk menjadi presiden pertama Indonesia. Rapat rahasia ini hanya diperuntukkan bagi 11 orang tokoh Nahdlatul Ulama yang saat itu dipimpin oleh K.H. Mahfuz Siddiq dengan mengetengahkan dua nama yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Rapat berakhir dengan kesepakatan Soekarno calon presiden pertama, sedangkan Muhammad Hatta yang ketika itu hanya mendapat dukungan 1 suara, sebagai wakil presiden. Pembahasan calon presiden pertama dalam Muktamar ke-15 Nahdlatul Ulama tersebut menunjukkan kematangan Nahdlatul Ulama dalam mengkaji masalah-masalah sosial politik kala itu. Bahkan, ketika peneguhan negara pasca proklamasi kemerdekaan kembali mendapat gangguan penjajahan maupun pemberontakan, Nahdlatul Ulama tegas mempertahankan konsep kepemimpinan nasional berbasis negara bangsa. Oke Sobat Tisha, itulah kisah sejarah peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan beberapa tokoh ulama dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi, jika ada sekelompok orang yang ingin mengobrak-abrik bangsa Indonesia dengan dalih negara Toghut, jangan diikutinya. Dia adalah benih-benih khawaris perusak Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.